Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Kehidupan Anak Allah. Ketika Yesus menjalani hidup di bumi, ia memiliki gaya hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 tertulis, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebagai orang percaya, kita juga harus meneladani gaya hidup Yesus. Sebab inilah kekristenan, yaitu mengikut jejaknya, yaitu mengikut jejak Kristus Yesus. Tentu saja memiliki hati seperti Yesus bukan sesuatu yang mudah. Sebab sebagaimana umumnya manusia, kita juga memiliki kecenderungan untuk membela diri, berbalas dendam, dan memiliki gairah untuk melukai sesama, khususnya melukai orang yang melukai kita. Sangat mudah muncul kecenderungan peristiwa atau seseorang yang melukai kita. Tetapi orang percaya harus mengikuti jejak Yesus. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 3 ayat 9 tertulis, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sesungguhnya dengan memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang membiasakan diri mengenakan gaya hidup Yesus. Tetapi hal yang membuat kita sulit melakukan hal ini adalah harga diri kita, gengsi. Harga diri bertalian dengan perasaan. Sebab ketika nilai yang diberikan orang kepada diri kita atau diri seseorang tidak seperti yang diharapkannya, ia akan tersinggung atau terluka karena merasa direndahkan. Harga diri inilah yang membuat seseorang menuntut orang memperlakukan dirinya sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Kalau seseorang merasa dirugikan dan dilukai, itu berarti harga dirinya direndahkan. Biasanya orang yang menuntut untuk dihargai dengan tidak direndahkan dirinya melalui sikap perbuatan orang lain yang tidak melukai hatinya, atau ia tak ingin hatinya terluka. Kalau seseorang sudah merasa dirinya direndahkan, perasaannya biasanya menjadi tersinggung. Dalam kehidupan, sering hal ini menjadi awal dari sebuah bencana. Banyak orang Kristen yang memanjakan perasaannya sehingga tidak belajar mengenakan gaya hidup Yesus. Orang-orang seperti ini tidak bisa bertumbuh dan tidak akan pernah bisa dipercayai untuk dapat mengambil bagian bagi pekerjaan Allah. Sejatinya orang yang mudah tersinggung ketika harga dirinya direndahkan menunjukkan bahwa dirinya belum dewasa rohani. Orang-orang seperti ini akan selalu menuntut lingkungannya untuk menghargai dirinya sesuai dengan keinginannya sendiri.
Orang percaya harus berani melakukan penyalipan diri. Bukan hanya bersedia menolak perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan juga kesediaan dan kerelaan untuk direndahkan dan dianggap tidak penting. Harus rela disakiti dan dikhianati. Orang percaya yang sungguh-sungguh mau mengenakan gaya hidup Yesus pasti tidak memanjakan perasaan demi kepuasan diri. Orang percaya harus rela tidak memiliki harga diri di mata manusia dan mencari kehormatan serta harga diri di mata Allah. Dengan sikap ini, seseorang dapat hidup hanya untuk mempermuliakan nama Allah dan kepentingan kerajaan surga. Meneladani gaya hidup Kristus bertujuan agar orang percaya menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup bersama. Jadi, dimanapun orang percaya berada, mestinya mendatangkan keuntungan bagi orang lain dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau seseorang mematok harga dirinya seperti seorang pedagang memasang bandrol harga, ia tidak akan dapat hidup dalam persekutuan secara benar dengan sesama dan tidak bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Secara langsung atau tidak langsung, secara terang-terangan atau terselubung, orang seperti itu akan menuntut orang membayar harga sesuai dengan bandrol yang dipasangnya. Jika tidak, ia akan merasa direndahkan dan tersinggung. Orang seperti ini selamanya tidak dapat menjadi pelayan Tuhan dengan benar. Hidup dalam gaya hidup Yesus yang agung merupakan representasi dari karakter Bapa. Yesus adalah pribadi anak Allah yang mempresentasikan Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa menyatakan diri dan kehendaknya. Kalau Yesus berkata agar orang percaya sempurna seperti Bapa, tentu saja dirinya sendiri harus menampilkan kehidupan seperti Bapa tersebut terlebih dahulu. Dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 11, murid-murid ingin melihat Bapa secara fisik. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa yang penting bagi mereka adalah mengerti semua yang diajarkan oleh Yesus. Dan tentu saja yang juga diperagakan oleh Yesus. Keselamatan dalam Yesus adalah memahami jalan hidup dalam kebenaran. Sehingga kebenaran dapat diperagakan dalam hidup secara konkret. Orang yang memiliki keselamatan dalam Tuhan Yesus pasti memiliki gaya hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak memiliki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus yang akan menetap di rumah Bapa. Jalan menuju rumah Bapa adalah jalan yang sukar. Itulah sebabnya kekristenan adalah jalan yang sukar untuk mencapai rumah Bapa. Dituntut perjuangan yang sangat berat bagi orang percaya untuk sampai memiliki keistimewaan hidup seperti yang dijalani oleh Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.